Kalau ditanya bulan apa aja yang penting bagi Indonesia, pasti banyak yang bilang Agustus kan? Tapi tahukah kamu kenapa bulan ini jadi super khusus dan paling bersejarah dibanding bulan lain? Banyak peristiwa besar yang terjadi di Agustus yang langsung mengubah wajah negara kita dari masa ke masa. Jadi mari kita telusuri satu persatu peristiwa penting yang bikin Agustus jadi bulan yang tidak terlupakan bagi Indonesia. Pertama-tama kita bahas peristiwa penting di masa perjuangan yang terjadi di bulan Agustus. Kita semua tahu tanggal 17 Agustus tahun 1945 sebagai Hari Proklamasi Kemerdekaan Indonesia. Tapi tahukah kamu bahwa peristiwa ini bukan terjadi begitu saja dan ada banyak hal yang terjadi sebelum dan sesudahnya di bulan Agustus yang sama. Sebelumnya, pada tanggal 15 Agustus tahun 1945, Jepang yang dulu menduduki Indonesia mengumumkan surrender atau menyerah kepada sekutu setelah dibom atom di Hiroshima dan Nagasaki. Kabar ini bikin suasana di Indonesia jadi super panas. Rakyat yang sudah tidak tahan dengan penjajahan mulai menginginkan kemerdekaan yang sesungguhnya. Para pemimpin muda seperti Soekarno, Hatta, dan banyak lainnya kemudian berkumpul dan memutuskan bahwa ini adalah momen yang tidak boleh dilewatkan. Setelah beberapa hari diskusi yang serius dan penuh tantangan, akhirnya pada tanggal 17 Agustus tahun 1945, pukul 10 pagi tepatnya, Proklamasi Kemerdekaan Indonesia dibacakan di Rumah Soekarno di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56, Jakarta. Tapi cerita tidak berhenti di situ. Setelah proklamasi, rakyat Indonesia dari Sabang sampai Merauke langsung merespons dengan sangat antusias. Banyak yang langsung membuat bendera merah putih sendiri, membaca teks proklamasi di depan umum, dan siap berjuang untuk mempertahankan kemerdekaan yang baru didapatkan. Setelah proklamasi, penjajah Belanda tidak mau tinggal diam dan ingin kembali menguasai Indonesia. Pada tanggal 1 Agustus tahun 1947, mereka melakukan serangan besar-besaran yang disebut Operasi Produk ke wilayah Republik Indonesia. Mereka menyerang banyak kota besar seperti Yogyakarta, Surabaya, dan Medan dengan pasukan dan senjata yang jauh lebih kuat. Meskipun kondisi kita jauh lebih lemah, tapi rakyat Indonesia tidak menyerah. Para pejuang kemerdekaan dari berbagai lapisan masyarakat bergabung untuk melindungi negara yang baru merdeka. Peristiwa ini bikin kita semakin bersatu dan menunjukkan bahwa kita siap berkorban demi mempertahankan kemerdekaan yang sudah kita proklamasikan 2 tahun sebelumnya. Meskipun resmi TNI dibentuk pada tanggal 5 Oktober tahun 1945, tapi banyak langkah awal pembentukan pasukan pertahanan negara terjadi di bulan Agustus. Pada tanggal 22 Agustus tahun 1945, Soekarno mengeluarkan surat perintah Republik Indonesia nomor 1 yang menyatakan bahwa semua pasukan yang ada harus diorganisir menjadi satu kesatuan yang disebut Tentara Keamanan Rakyat, yang kemudian berkembang jadi Tentara Nasional Indonesia. Ini sangat penting karena dengan punya pasukan yang terorganisir, kita bisa lebih efektif dalam mempertahankan kemerdekaan dari ancaman luar. Setelah kita berhasil mempertahankan kemerdekaan, bulan Agustus juga jadi saksi banyak peristiwa penting dalam masa pembangunan negara. Cuma beberapa hari setelah proklamasi, tepatnya tanggal 19 Agustus tahun 1945, Kabinet pertama Republik Indonesia dibentuk dengan Soekarno sebagai presiden dan Muhammad Hatta sebagai wakil presiden. Kabinet ini punya tugas harus membangun semua sistem negara dari nol, mulai dari pemerintahan, hukum, ekonomi, sampai pertahanan negara. Mereka bekerja tanpa lelah buat membuat undang-undang dasar, membentuk lembaga negara, dan memastikan bahwa negara bisa berjalan dengan baik, meskipun kondisi masih sangat sulit akibat perang dan kerusakan akibat penjajahan. Setelah masa yang cukup sulit dan penuh tantangan di awal tahun 1960-an, pada tanggal 27 Agustus tahun 1968,
Soeharto secara resmi dilantik sebagai Presiden Republik Indonesia yang kedua. Masa kepemimpinannya yang kemudian disebut sebagai Orde Baru membawa banyak perubahan besar bagi Indonesia. Meskipun kontroversial, tapi di masa ini Indonesia berhasil melakukan pembangunan ekonomi yang pesat, membangun infrastruktur besar-besaran seperti jalan raya, pelabuhan, bandara, dan pembangkit listrik. Banyak proyek penting yang mulai atau selesai di masa ini yang masih berdampak positif bagi kita sekarang. Setelah berhasil mencapai pengakuan kedaulatan dari Belanda pada tahun 1949, tepatnya tanggal 19 Agustus tahun 1949, pemerintah Republik Indonesia mengumumkan pembentukan Kementerian Pertahanan yang resmi. Ini penting karena menunjukkan bahwa kita sudah siap mengelola pertahanan negara dengan lebih baik dan profesional. Kementerian ini kemudian bertugas untuk membangun dan mengembangkan TNI menjadi pasukan yang kuat dan siap melindungi negara dari segala ancaman. Selain peristiwa di masa perjuangan dan pembangunan, bulan Agustus juga menyaksikan beberapa peristiwa penting yang langsung mengubah jalan sejarah Indonesia. Meskipun peristiwa besar terjadi pada akhir September, tapi banyak peristiwa pendahulunya terjadi di bulan Agustus tahun 1965. Suasana politik yang sangat panas dan ketegangan antar kelompok yang berbeda membuat negara berada di ambang perpecahan. Banyak orang yang khawatir akan terjadi kekacauan yang bisa menghancurkan negara yang baru saja stabil setelah perjuangan panjang. Peristiwa ini kemudian menjadi titik balik dalam sejarah Indonesia dan membawa perubahan besar dalam sistem pemerintahan dan kehidupan politik negara kita. Meskipun menjadi babak sejarah yang cukup menyakitkan, tapi kita bisa belajar bahwa persatuan dan kesatuan adalah hal yang sangat penting bagi kelangsungan negara kita. Pada tanggal 10 Agustus tahun 1954, pemerintah Republik Indonesia mengumumkan bahwa akan dilakukan pemilihan umum pertama untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat. Pemilu ini akhirnya dilakukan pada tahun 1955 dan menjadi tonggak penting dalam perkembangan demokrasi di Indonesia. Ini menunjukkan bahwa kita sudah siap menjalankan sistem demokrasi yang sesungguhnya, di mana rakyat punya hak untuk memilih pemimpin mereka sendiri. Meskipun masih banyak tantangan, tapi pemilu ini menjadi dasar bagi perkembangan demokrasi Indonesia yang kita kenal sekarang. Meskipun ASEAN resmi dibentuk pada tanggal 8 Agustus tahun 1967 di Bangkok, Thailand, tapi peran Indonesia dalam pembentukannya sangat besar. Indonesia bersama dengan Malaysia, Singapura, Thailand, dan Filipina adalah negara pendiri ASEAN yang punya visi untuk menciptakan perdamaian dan kerjasama di kawasan Asia Tenggara. Ide ini pertama kali diajukan oleh pemerintah Indonesia yang ingin menjaga stabilitas kawasan dan membangun kerjasama ekonomi dan politik antar negara di sekitar kita. Sampai sekarang, ASEAN masih menjadi organisasi penting yang membawa banyak manfaat bagi Indonesia dan negara-negara anggota lainnya. Tepat pada tanggal 17 Agustus tahun 1975, tepat pada hari ulang tahun kemerdekaan Indonesia yang ke-30, Monumen Nasional secara resmi dibuka oleh Presiden Soeharto. Monas dibangun sebagai lambang peringatan perjuangan rakyat Indonesia dalam merebut dan mempertahankan kemerdekaan. Bangunan ini yang tinggi 132 meter bukan hanya jadi ikon kota Jakarta, tapi juga jadi simbol persatuan dan kebanggaan bangsa Indonesia. Setiap tahun, perayaan HUT RI yang resmi selalu dilakukan di sekitar Monas, yang membuat bulan Agustus semakin spesial bagi kita semua. Jadi kenapa Agustus benar-benar jadi bulan paling bersejarah bagi Indonesia? Karena di bulan ini kita bisa melihat semua tahapan penting dalam sejarah negara kita. Agustus adalah bulan di mana kita mendapatkan kemerdekaan setelah berabad-abad dijajah. Setiap tahun pada tanggal 17 Agustus, kita merayakan hari ulang tahun negara kita dengan penuh kebanggaan dan rasa syukur. Ini jadi momen di mana kita bisa bersatu sebagai satu bangsa tanpa memandang suku, agama, ras, atau golongan. Peristiwa-peristiwa di Agustus juga menunjukkan bahwa kemerdekaan tidak datang dengan mudah.
Banyak orang harus berkorban nyawa, harta, dan masa muda mereka untuk mendapatkan dan mempertahankan kemerdekaan kita. Ini jadi pelajaran bagi kita untuk selalu menghargai dan menjaga kemerdekaan yang sudah kita dapatkan. Banyak langkah penting dalam pembangunan negara juga terjadi di bulan Agustus. Ini menunjukkan bahwa kita tidak hanya bisa berperang, tapi juga bisa membangun negara yang makmur dan sejahtera bagi semua rakyatnya. Agustus juga jadi momen yang tepat bagi kita untuk merefleksikan apa yang sudah kita capai dan apa yang masih perlu kita tingkatkan sebagai sebuah bangsa. Kita bisa melihat prestasi yang sudah kita raih, tapi juga melihat tantangan yang masih harus kita hadapi di masa depan. Setiap tahun di bulan Agustus, kita bisa melihat bagaimana seluruh rakyat Indonesia dari Sabang sampai Merauke bersatu untuk merayakan kemerdekaan negara. Kita semua mengenakan pakaian berwarna merah putih, menggantung bendera, dan merayakan dengan penuh semangat. Ini menunjukkan bahwa kita adalah satu bangsa yang kuat dan bersatu. Nah teman-teman, itu dia alasan kenapa bulan Agustus benar-benar jadi yang paling bersejarah dan spesial bagi Indonesia. Dari peristiwa proklamasi yang mengubah segalanya, sampai berbagai peristiwa penting lainnya yang membentuk negara kita seperti sekarang ini. Kita sebagai generasi muda harus tahu dan menghargai sejarah ini. Karena dengan mengetahui sejarah, kita bisa lebih menghargai apa yang kita punya sekarang, dan lebih termotivasi untuk membangun negara yang lebih baik lagi bagi generasi mendatang. Jadi kalau kamu merasa lebih bangga jadi orang Indonesia setelah nonton video ini, jangan lupa like video ini, share ke teman-teman dan keluarga kamu agar mereka juga tahu betapa luar biasa sejarah bulan Agustus bagi negara kita. Jangan lupa subscribe channel kita dan aktifin lonceng notifikasinya biar kalian gak ketinggalan video seru lainnya ya. Kalau kamu punya cerita atau kenangan khusus tentang bulan Agustus atau peristiwa bersejarah lainnya yang ingin kamu bagikan, jangan sungkan buat tulis di kolom komentar ya. Kita akan senang bisa membacanya. Oke deh teman-teman. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Semoga kita selalu bisa jadi bagian dari pembangunan negara yang lebih baik dan terus menjaga persatuan serta kemerdekaan Indonesia.